du'a ilal khairi wad dilalata alal huda ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, melanjutkan kajian Aqidatul Awam. Sekarang membahas sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang kemarin sudah kita bahas beberapa sifat wajib Allah, yaitu yang pertama, Allah itu wujud. Artinya apa? Allah ada. Yang kedua, Allah qidam, maha dahulu. Berikutnya, Allah itu baqa, artinya kekal. Kemudian yang keempat, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah itu berbeda dengan makhluk secara mutlak. Ya. Sekarang yang kita bahas sifat Allah adalah wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai. Wa qaimun, dan Allah itu maha berdiri sendiri. Ghaniyun, maha tidak membutuhkan kepada yang lain. Allah berdiri sendiri. Ya. Tidak bisa makhluk ini berdiri sendiri, harus butuh dengan orang lain, apalagi manusia. Manusia itu bisa apa tidak membuat makanannya sendiri? Orang itu kalau mau makan harus menanam padi. Ya, kemudian kalau mau makan tempe menanam kedelai. Kemudian kalau mau menggoreng ikan harus mencari di tengah laut. Macam-macam. Kalau semua dikerjakan satu orang, mampu apa tidak ini? Tidak mampu. Apalagi harus membuat pakaian. Pakaian itu dari kapas yang kemudian dipintal jadi benang, ditenun jadi kain, dijahit menjadi baju. Bisa apa tidak manusia membuat sendiri? Dari kapas menjadi baju, nggak bisa. Ya. Semuanya manusia ini butuh kepada orang lain. Makhluk semua yang di bumi ini butuh kepada matahari. Kalau tidak ada matahari, bagaimana bumi ini? Bisa hidup apa tidak bumi? Tumbuhan tidak akan melakukan fotosintesa. Ya, tidak menghasilkan daun, tidak menghasilkan buah. Manusia bisa makan apa tidak dari tumbuh-tumbuhan? Nah, kalau tidak ada tumbuhan, hewan kambing makan apa? Ikan di laut kalau nggak ada ganggang, nggak ada plankton yang semuanya dari hasil matahari. Ya, tumbuhnya itu butuh matahari. Nggak akan bisa Jadi semua yang di bumi butuh kepada matahari. Matahari itu yang menyalakan siapa? Allah. Matahari tidak bisa menyala sendiri, nggak mungkin. Karena ketika kiamat mataharinya juga akan padam, hancur. Ya. Semuanya intinya butuh kepada Allah. Tapi Allah tidak butuh kepada makhluk. Ada pertanyaan, bagaimana dengan Allah menciptakan malaikat? Apakah Allah butuh dengan malaikat? Malaikat yang mengirimkan rizki siapa? Malaikat siapa yang mengirimkan rizki? Mikail. Ya. Atau malaikat yang bertugas untuk
menanya di dalam kubur. Ya. Semua malaikat ini diciptakan oleh Allah. Apakah berarti Allah itu butuh dengan malaikat sebagai pembantunya? Allah tidak butuh dengan malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh Allah sebagai hamba-hamba pilihan, percontohan bagi manusia. Malaikat dan iblis itu diciptakan oleh Allah untuk jadi ibrah, jadi contoh. Kalau taat itu seperti malaikat ini akan mendapatkan rahmat Allah, enggak akan disiksa sama Allah. Tapi kalau selalu durhaka dengan Allah, diperintahkan enggak mau taat, nah berarti seperti iblis akan disiksa di neraka. Jadi percontohan saja. Buktinya ketika hari kiamat terjadi, semua malaikat mati. Ketika membangkitkan itu Allah mampu apa tidak? Mampu. Berarti Allah butuh malaikat apa tidak? Tidak. Terlebih lagi sebelum Allah menciptakan malaikat. Ya, berarti malaikat itu diciptakan oleh siapa? Allah. Berarti butuh kepada Allah. Sebelum ada malaikat, Allah tidak butuh dengan malaikat. Bahkan setelah ada malaikat, Allah juga tidak butuh dengan malaikat. Allah bisa sendiri. Ya, itu Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan, misalkan Tuhan anak, ya Tuhan bapak. Kalau Tuhan anak itu butuh diganti apa tidak popoknya itu? Ya, berarti bukan Tuhan itu, butuh dengan ibunya. Ya, Tuhan bapak. Ya, kalau Tuhan bapak itu butuh orang yang melahirkan, terus akan butuh dengan kakek moyangnya, nenek moyangnya. Berarti maha mampu apa tidak itu Tuhan itu? Itu bukan Tuhan. Tuhan itu harus mampu atas segala-galanya. Mengerti ya? Allah itu tidak butuh apapun. Seperti kemarin, bagaimana dengan pernyataan Allah itu ada di langit, di arsy? Benar apa tidak ini? Allah tidak butuh dengan tempat. Yang menciptakan langit itu siapa? Nah, sebelum diciptakan berarti Allah butuh langit apa tidak? Enggak perlu Allah dengan langit itu sebagai tempat. Kalau manusia butuh bumi sebagai tempat tinggal. Kalau enggak ada bumi, tinggal di mana? Di space, ruang angkasa, enggak mungkin. Ya, enggak ada air di sana. Kalau cuci baju bagaimana? Enggak mungkin. Ya, kalau manusia butuh tempat hidup, tapi Allah tidak butuh tempat. Allah dikatakan qaimun ghaniyun. Mengerti ya? Jadi kalau ada Tuhan ternyata dia ini lemah, butuh sesuatu, berarti bukan Tuhan itu. Tuhan KW, Tuhan yang bukan asli. Wa wahidun, dan Allah itu maha wahid, satu. Wahdaniyah artinya Allah itu satu. Allah itu dikatakan satu atau tunggal di dalam zatnya, di dalam sifatnya. Ya, zatnya, unsur manusia ini terdiri dari berapa komponen? Ada tangan, ada kaki, ada mata, banyak. Satu manusia ini banyak komponennya. Berarti bukan tunggal. Ya. Yang tunggal apa di dalam alam ini? Mungkin kita menyatakan atom. Ya, atom itu kan inti dari satu benda, yang paling kecil itu adalah atom. Ya. Tapi ternyata atom itu harus ada 3 komponen. Yang positif, negatif, dan yang netral. Proton, elektron, dan neutron. Mengerti ya? Berarti tunggal apa tidak atom itu? Tidak. Semua ini yang ada di alam, kalau ditulis unsur kimianya, ya
Air itu banyak, ada H2O, hidrogen dan oksigen. Oksigen itu O2, nggak mungkin O1. Jadi semuanya adalah tersusun dari komponen, tidak ada yang tunggal. Ya, menunjukkan apa? Itu adalah makhluk. Tapi Allah tidak tersusun dari komponen, zatnya itu wahidun, esa, tidak bisa digambarkan. Ya, ada apa tidak yang unsurnya cuma satu aja di alam ini? Nggak ada. Ya, apalagi karbon, CO2, karbon dan oksigen ditambah. Ya, macam-macam, semuanya itu menunjukkan yang wahid, yang esa, hanya Allah. Kemudian dalam perbuatan Allah itu juga esa, satu, berbeda dengan manusia. Kalau manusia gerakannya, perbuatannya tidak seperti perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah dalam menciptakan ini? Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah ingin sesuatu, hanya mengucapkan jadilah, langsung jadi seluruh alam ini. Kalau manusia ingin membuat rumah, ngomong jadilah rumah, bisa apa tidak? Nggak mungkin. Ya, dia harus berbulan-bulan menyewa tukang batu macam-macam. Jadi perbuatan Allah tidak seperti perbuatan makhluk yang butuh banyak variasi. Allah hanya satu, perbuatannya esa, nggak sama seperti makhluk. Mengerti ya? Jadi kalau kita mengenal Allah, itu akan mengagungkan Allah. Allah satu. Kalau ada Tuhan itu dua, bagaimana? Seperti yang diyakini orang selain Islam. Ada yang Tuhannya tiga. Ya, seperti Tuhan Bapak, Tuhan Pak Anak, Tuhan Pak Le, ya, Tuhan siapa itu? Kalau ada tiga saja atau dua, itu akan kacau bumi dan alam ini. Kalau ada dua Tuhan, ini misalkan dua jadi Tuhan, misalnya, ya, yang satu ingin sekarang hujan, yang satu enggak mau, enggak, jangan hujan. Akhirnya bagaimana? Pasti ada yang kalah, ada yang menang. Nah, Tuhan itu harus selalu menang, enggak boleh Tuhan itu kalah. Berarti yang satu bukan Tuhan, pasti itu. Enggak mungkin Tuhan itu ada dua, karena yang satu pasti dikalahkan. Atau kalau yang dua-duanya saling mengalah, nah ini bukan Tuhan, tidak maha kuasa nantinya. Tuhan itu yang paling berkuasa. Kalau ada presiden dua misalnya, nah pasti ada kebijakan yang bertentangan apa tidak ini? Nah, itu berarti tidak sempurna sebagai pemimpin. Ya, pemimpin itu harus satu. Raja harus satu, presiden satu, ketua kelas berapa? Satu. Kalau dua kan bertengkar nanti. Ya, apalagi kalau laki-laki perempuan, nggak cocok, guys. Ya. Tuhan itu dalam maha kuasanya harus satu, nggak tergambarkan kalau Tuhan itu ada dua. Apalagi seperti Tuhan agama yang menyembah patung-patung itu, dewa ini, dewa macam-macam, dewa angin, dewa hujan, macam-macam. Nah, itu berarti banyak yang dikalahkan nanti, nggak mungkin jadi Tuhan. Ya, Tuhan itu harus yang super. Ya. Kemudian wahai artinya Allah itu maha hidup. Nah, Tuhan itu untuk mengatur alam berarti harus hidup apa sudah mati Tuhan itu. Orang yang sudah mati bisa apa enggak ngatur naik mobil? Enggak bisa, apalagi ini mengatur seluruh alam ini. Harus hidup Tuhannya. Nah, kalau Tuhannya sudah mati, diangkat, mati di langit, ya berarti ya sudah enggak ada yang mengatur alam ini. Siapa yang mengatur alam? Ya nggak mungkin.
Kalau misalnya presidennya mati, kacau apa tidak negara itu? Nggak ada yang mau taat sama polisi, sama tentara. Ya, yang gaji pegawai siapa nanti? Ya, kacau semua. Maka itu kalau Tuhan itu mati, kacau semua alam ini. Kalau sudah terbukti alam ini harmonis, semuanya bagus, menunjukkan Tuhan itu hidup, Allah itu maha hidup, tidak mungkin mati. Lah kalau Allah misalnya Tuhan itu mati, ketika kebangkitan siapa yang membangkitkan nanti? Bapaknya Tuhan, ya baliknya, nggak mungkin ya. Jadi Tuhan itu harus hidup. Jadi dalam keyakinan kita Tuhan itu adalah maha hidup, nggak mungkin mati. Qadir muridun alimun bikulli syai'. Allah maha mampu. Ya, muridun Allah maha berkehendak. Mampu dan berkehendak ini dua-duanya berdekatan. Kalau kita ingin makan es krim misalnya, itu dalam keinginan ada apa tidak? Saya ingin makan ini, ya ada, berarti itu namanya irodah, keinginan. Kemudian baru mengambil esnya dimakan, berarti ada kemampuan untuk makan. Ada yang mampu tapi nggak ingin, misalkan dipaksa, dia nggak suka es krim ini, tapi dipaksa sama temannya disuruh makan. Nah dia sebenarnya irodahnya ingin makan es krim apa enggak itu? Tidak, tapi kemampuannya dia bisa makan. Bertentangan antara keinginan dengan kemampuan. Ada yang ingin makan tapi enggak mampu. Kelihatan es krim di toko, kepingin beli tapi enggak punya uang. Mampu apa enggak ini makan? Ingin tapi enggak mampu. Jadi kalau manusia itu kadang-kadang keinginan dengan kemampuan enggak sinkron, enggak bisa dikondisikan. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan oleh Allah pasti mampu diwujudkan. Ya, Allah menginginkan untuk membuat hujan sekarang, mampu apa tidak? Meskipun panas kadang-kadang bisa hujan kalau Allah menghendaki, dan karena Allah maha mampu. Ya, manusia contohnya ingin tapi enggak mampu. Dia itu kalau disuguhkan makanan, yang paling disuka apa makanan? Bakso, ya. Suka bakso apa enggak? Seneng bakso. 1 mangkok. Tapi kalau disuguhkan 10 mangkok, meskipun makanan kesukaan, mampu apa tidak? Nah, irodahnya ingin memakan itu ada. Apalagi kalau buka puasa. Buka puasa itu 1 meja makan ingin dihabiskan semua. Ternyata mampu apa tidak itu? Setelah makan 2 piring sudah seperti ikan kehabisan air. Ya, hanya mulutnya terbuka saja, mangap-mangap. Enggak mampu dia untuk menghabiskan semua. Perbedaannya kalau Allah menginginkan sesuatu, mampu untuk melaksanakan. Itu Allah Tuhan. Ya. Kalau ada 2 Tuhan seperti tadi, Tuhan A dan Tuhan B, yang satu ingin hujan, yang satu enggak ingin hujan, berarti ada yang dikalahkan apa tidak keinginannya, maka dia enggak mampu untuk mewujudkan keinginannya. Makanya kalau ada Tuhan lebih dari 1, jelas dia itu Tuhan yang lemah, tidak sah sebagai Tuhan, tidak konstitusional, ya, bukan sebagai Tuhan. Alimun bikulli syai'. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah tahu segala sesuatu. Apa yang di langit dan apa yang di bumi Allah maha tahu. Di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali menceritakan sampai-sampai Allah itu mengetahui
perjalanan semut hitam di atas batu yang hitam di tengah malam. Kita tahu apa enggak ada semut berjalan tengah malam? Enggak mungkin, pakai kaca pembesar pun tidak akan kelihatan. Tapi Allah tahu perjalanan semut itu yang kecil hitam di atas batu hitam di tengah malam, enggak ada lampu. Ya. Allah pengetahuannya sangat detail. Ya. Allah mengetahui segala sesuatu tanpa harus belajar. Kalau manusia enggak belajar, bisa punya ilmu apa tidak? Ya bisa, seperti Nabi Muhammad SAW. Cuman tidak normal. Kalau manusia normal lahir itu dalam keadaan tidak berilmu. Ya. Tidak ada manusia itu yuladu aliman. Laisa kullu insanin yuladu aliman. Tidak semua orang itu dilahirkan langsung jadi alim, enggak. Dia harus berproses belajar, menghafal, ya. Baru bisa alim, bisa mengerti. Tapi Allah tanpa harus belajar sudah mengetahui segala sesuatu. Ya, karena yang memberikan ilmu semua ini adalah Allah melalui apa? Melalui Al-Quran. Semuanya diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, berarti Allah mengetahui segala sesuatu apa tidak? Mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk ini manusia punya ilmu kalau belajar, kalau berproses. Makanya kalau enggak belajar jangan mimpi jadi orang alim, ya. Jangan mimpi jadi orang pandai kalau enggak mau menghafal. Walaupun itu ada orang-orang khusus, tapi tidak semua orang bisa pandai tanpa belajar. Yang umumnya belajar baru bisa dan banyak juga yang belajar tapi nggak bisa pandai karena keterbatasan akalnya. Memang segitu sudah dipaksa menghafal sampai kadang-kadang dipukul nggak hafal. Ada apa enggak itu? Ya memang seperti itu. Allah memberikan perbedaan. Ya, kalau orang yang punya bakat ilmu itu akan tinggi derajatnya. Kalau enggak, minimal dia jadi orang yang soleh, enggak masalah. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang beriman. Minimal jadi orang beriman dengan Allah. Dan akan lebih meninggikan lagi derajatnya orang-orang yang berilmu. Ya, ada tingkatan derajat dengan ilmu. Maka kalau kita ingin jadi orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah, harus memiliki salah satu sifat Allah, yaitu ilmu hayat. Dikatakan Allah adalah maha berilmu. Kalau kita ingin mulia seperti Allah, minimal harus punya ilmu. Sampai di sini ada pertanyaan. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun fi kulli syai'. Selanjutnya sifat sama basar akan dibahas di pertemuan selanjutnya.